atas surat dari DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Musda ke-10 yang intinya Musda itu akan memilih ketua DPD Partai Golkar periode 2020-2025, di mana Musda ke-10 yang akan kita laksanakan insya Allah di tanggal 29 berdasarkan anggaran dasar Partai Golkar. Musda memiliki tugas yaitu memiliki kewenangan membuat program kerja DPD Partai Golkar 2020 sampai 2025, juga menilai laporan pertanggungjawaban Partai Golkar, kepengurusan DPD Partai Golkar sebelumnya, memilih menetapkan ketua, menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Selatan masa bakti 2020-2025, menetapkan ketua Dewan Pertimbangan, juga menetapkan keputusan-keputusan lain yang menjadi kewenangan DPD Partai Golkar dalam Musda 10 pada tanggal 29 nanti. SC membuka pendaftaran calon ketua DPD Partai Golkar pada hari Kamis dan Jumat, Kamis 27 Februari dan 28 Februari bagi seluruh kader Partai Golkar yang ingin mencalonkan sebagai kandidat ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat mengambil syarat-syarat dan berkas-berkas dalam rangka mempersiapkan syarat-syarat administrasi atau yang dibutuhkan dalam pencalonan ketua DPD Partai Golkar periode 2020 hingga 2025. Calon adalah kader Partai Golkar, sudah menjadi pengurus dalam satu tingkatan ataupun tingkat atas ataupun tingkat bawah selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu adalah administrasi yang wajib disyaratkan di dalam pemilihan, di dalam pencalonan menjadi ketua DPD Partai Golkar. Di sana juga kita ada syarat tentang PDLT, ada juga, jadi tidak pernah dijatuhi hukuman pidana 5 tahun, ada legalisir strata 1 yang kita minta adalah fotokopi ijazah S1 yang sudah dilegalisir, ada bukti dukungan dari pemilik suara. Kita di Musda 10 2020 ini ada 23 pemegang hak suara. Pertama DPP, kedua DPD 1 yang dimisioner, ketiga Dewan Pertimbangan, yang keempat adalah organisasi sayap. Organisasi sayap di Partai Golkar itu adalah AMPG dan KPPG. Organisasi yang mendirikan itu ada SOKSI, ada MKGR, ada Kosgoro 57. Yang didirikan ada Satkar Ulama, ada HWK, ada AMPI, ada Halidayah, ada MDI, dan ada 5 itu. Jadi seluruhnya 23 suara. Syarat dukungan tadi, Bu? Plus 17 kabupaten kota.
Syarat dukungan tadi? Syarat dukungan 30% dari jumlah suara untuk syarat pencalonan. Selain daripada itu, syarat-syarat normatif yang harus dipenuhi untuk menjadi bakal calon untuk menduduki suatu jabatan. Oleh karena itu, karena persyaratannya banyak dan ini sesuai dengan Juklak yang kita adopsi dari ADART, untuk itu seluruh kader Partai Golkar yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar silakan melihat syarat-syarat dan mengambil formulir pendaftaran di sekretariat SC di DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Itu harus dia sendiri apa bisa diwakilkan? Kalau untuk pengambilan bisa diwakilkan, karena pengembaliannya nanti adalah langsung dilakukan pada saat musda di dalam paripurna ke-7. Paripurna ke-7 itu agendanya adalah membahas tentang persyaratan dan tata cara pemilihan ketua DPD.